Indonesia darurat konstitusi. Saudara, dunia politik di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Gelombang demo di DPR, KPU, dan MK akan berlangsung sejak tanggal 22 hingga 23 Agustus 2024. Tidak hanya itu saja, kata kunci peringatan darurat dan tagar kawal putusan MK juga merajai trending topik di berbagai media sosial. Masyarakat pun ramai menggaungkan video berisikan narasi peringatan darurat di media sosial dengan berlatar belakang warna biru dan terdapat gambar lambang Garuda. Peringatan darurat ini merupakan bentuk protes rakyat Indonesia pada sejumlah tokoh di tengah upaya DPR dan pemerintah yang menganulir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengubah ambang batas syarat dari pencalonan kepala daerah. Kemudian Panitia Kerja atau Panja Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah menyepakati batas minimum calon kepala daerah paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur 25 tahun pada saat pelantikannya. Hal ini sangat berbeda dari putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian Wakil Ketua Balik DPR Ahmad Baidowi atau Awi menegaskan aturan itu yang disepakati. Sebab pihaknya lebih memilih merujuk pada putusan Mahkamah Agung ketimbang Mahkamah Konstitusi sebagai norma hukum dalam menyepakati ketentuan batas usia minimum dari calon kepala daerah untuk maju pilkada karena lebih eksplisit. Dikala rakyat ramai menggaungkan peringatan darurat, Presiden Joko Widodo justru memberikan tanggapannya dengan sangat santai. Menurut Jokowi, putusan yang dikeluarkan oleh MK dan DPR merupakan bagian dari proses konstitusi yang biasa terjadi di Indonesia. Hal tersebut dikatakannya pada Rabu 21 Agustus. Jokowi pun akan menghormati Panitia Kerja atau Panja Revisi Undang-Undang Pilkada Badan Legislasi DPR RI dan juga putusan MK. Ia menegaskan segala putusan terkait pilkada tersebut merupakan ranah dari legislatif. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, Balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki.